Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Timur Tengah Wuduran Sidoarjo rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Di antaranya dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Insyaallah jamaah sekalian, kita sudah di pertengahan di dalam bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita semuanya kesehatan,
sehingga kita bisa menuntaskan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan di tahun ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu buah hadis, satu buah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jamaah sekalian, yakni ada 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah sekalian, ada 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 3 sifat ini kalau kita pegang, kita jadikan bekal kita dalam kehidupan ini, insya Allah pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang 3 sifat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian, Innallaha yuhibbul abda, Innallaha yuhibbul abda, Innallaha sesungguhnya Allah, yuhibbul abda mencintai hambanya. Yang pertama apa jamaah sekalian? Yang pertama yakni at-taqiyah. Ini jamaah sekalian, at-taqiyah yakni orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, memang kata takwa di dalam agama Islam itu sangat spesialis jamaah sekalian, sangat spesialis. Bahkan himbauan untuk takwa itu salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Ketika khotib tidak menjalankan anjuran takwa, baik menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan bahasa Indonesia, maka khutbahnya akan cacat ya Mas. Begitu pentingnya takwa. Bahkan dalam momen yang luar biasa, rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya di bulan puasa ini, ending tujuannya agar la'allakum tattaqun, akan meningkatkan takwa itu. Oleh karena itu para ulama secara umum mendefinisikan takwa itu yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun karena sangat pentingnya jamaah sekalian, para sahabat, para tabi'in, para ulama memaknai, mengotak-atik takwa itu dengan berbagai istilah yang itu akan menambah hasanah dalam luar biasanya takwa itu jamaah sekalian. Di antaranya jamaah sekalian, dialognya antara Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Yang Umar bin Khattab tanya kepada Ubay, wahai Ubay, apa sih yang dikatakan takwa itu? Apa sih arti takwa itu? Apa sih makna takwa itu? Jawab Ubay jamaah sekalian, wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang penuh duri? Kata Umar jamaah sekalian, ya pernah.
Lalu bagaimana sikapmu wahai Umar? Tentu saya harus hati-hati. Kata Ubay, jamaah sekalian, itulah yang dikatakan takwa. Hati-hati itulah yang dikatakan takwa. Inilah jamaah sekalian, apalagi kita hidup di zaman yang sudah zaman yang penuh fitnah, dan kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman yang sosmed, sosial media, yang ada YouTube, yang ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Snap dan lain sebagainya, yang di situ ketika tidak dibekali takwa atau tidak dibekali hati-hati, sudah sangat-sangat banyak sekali orang yang kepleset dalam sosial media itu. Entah itu judi online, entah itu apa saja, entah itu hilangnya seseorang perempuan. Oleh karena itu, dengan motivasi la'allakum tattaqun, takwa ini memang betul-betul harus kita bawa kemana-mana, kita pegang dalam diri kita masing-masing. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ghaniyah. Al-ghaniyah. Artinya al-ghaniyah itu jamaah sekalian merasa cukup. Merasa cukup. Atau yang disebut qanaah. Ini jamaah sekalian, yang disebut qanaah. Kenapa jamaah sekalian? Karena pesan Nabi ini masuk dalam kategori mentalitas jamaah sekalian. Maksudnya kekayaan itu, al-ghaniyah ini maknanya kaya hatinya, kaya jiwanya, atau merasa cukup tadi, atau qanaah tadi. Kenapa jamaah sekalian? Karena kekayaan itu bukan semata-mata banyaknya harta benda. Karena masuk di dalam mentalitas, sangat bisa juga ketika orang yang sangat banyak hartanya, sangat banyak hartanya, akan menjadi miskin jamaah sekalian. Dan sebaliknya jamaah sekalian, orang yang sangat sederhana bisa menjadi kaya jamaah sekalian. Inilah keadilan Allah jamaah sekalian. Apa kuncinya? Kuncinya ketika orang yang sangat banyak hartanya itu tidak memiliki yang namanya sifat qanaah. Makanya Nabi memberi gambaran jamaah sekalian, seumpama manusia itu diberi satu gunung emas, pasti akan minta 2 gunung emas. Kalau pun dikasih 2 gunung emas, pasti minta 3 gunung emas sampai dia menemukan ajalnya. Akan menjadi miskin. Kenapa? Karena dia tidak pegang qanaah dan punya sifat sikap yang serba kurang dan kurang terus. Walaupun miliaran triliunan, dia akan merasa kurang dan kurang terus. Sebaliknya jamaah sekalian, ketika orang yang sederhana itu punya qanaah, akan menjadi kaya. Makanya dalam sebuah riwayat, ketika seseorang itu punya bahan makanan yang bisa dimakan untuk besok, lalu disyukuri, niscaya dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Inilah jamaah sekalian, al-ghaniyah, merasa cukup atau qanaah, yang harus kita jadikan bekal kita ini. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika qanaah,
qanaah inilah yang menjadi penentu orang itu menjadi kaya atau menjadi miskin. Ketika qanaah itu hilang pada diri seseorang, akan miskinlah dalam mentalitasnya. Ketika qanaah itu dipegang dalam kehidupannya, jadilah dia seorang yang kaya. Masuk muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi itu al-khafiyah. Al-khafiyah artinya menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Makna secara umumnya jamaah sekalian menjaga keikhlasan. Lah keikhlasan itu salah satu di antaranya ketika seseorang itu menyembunyikan amalnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada 7 golongan yang nanti akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika dia sedekah, tangan kanannya seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Lalu diantaranya juga dalam 7 golongan itu jamaah sekalian, ketika seseorang bisa mencucurkan air matanya di tengah keheningan malam yang karena meresapi muhasabah atas perjalanan kehidupannya yang penuh dosa-dosa. Yang intinya jamaah sekalian, al-khafiyah itu adalah menjaga keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah perintah kecuali hanyalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan 3 sifat yang dicintai oleh Allah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga kita diberi Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan di akhirat. Yakni at-taqiyah, al-ghaniyah dan al-khafiyah. Barakallahu li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.